Ngopi dulu ya. Hari ini saya akan membahas kenyataan yang kita hadapi saat ini, di mana market dan pabrikan itu sangat didominasi dan sepertinya sangat berkiblat dengan apa yang terjadi di dunia balapan sepeda atau di dunia racing. Dan banyak sekali consumer grade items dan upgrade didikte atau berkiblat kepada apa yang terjadi di dunia racing, dan itu sangat-sangat wajar. Akan tapi di sini saya membahas apa sih sebenarnya yang kita mau dari pabrikan dan apa sih sebenarnya yang diberikan oleh pabrikan yang sebenarnya kita tidak butuh. Dan itu semua hanya istilah-istilah marketing menurut saya ya. Ya marilah kita bahas di video berikut. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Ya mungkin rekan-rekan sudah melihat ya sepeda yang paling terbaru dari Bianchi, atau mungkin yang bilangnya Bianchi. Saya menyebutnya Bianchi. Bianchi mengeluarkan sebuah produk terbaru ya, Hyperbike All-Trail RC. Beratnya 6,85 kg untuk size 55. Dan bukan beratnya yang saya bahas di sini ya, akan tapi beberapa desain yang digunakan di sepeda ini yang dipakai untuk meningkatkan kemampuan aerodinamika sebuah sepeda. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana Bianchi mendesain air deflector atau air deflector teknologi ya di depannya dan aero handlebar. Menurut saya untuk para pabrikan melakukan hal seperti ini ya sah-sah saja. Akan tapi ada satu hal yang sangat-sangat mengganjal untuk saya ya, yaitu ketika sebuah pabrikan sudah membuat inovasi yang dipakai di satu sepeda akan tetapi tidak bisa dipakai untuk racing, alias air deflector ini ya memang tidak dianggap legal oleh UCI ya. Apabila sesuatu sudah dianggap ilegal oleh UCI ya tidak bisa dipakai untuk racing. Dan yang mengganjal di sini adalah bagaimana mereka memasarkan sepeda ini ya, yang harganya cukup mahal ya, 120 jutaan. Yaitu saving of 17.1 watts at a speed of 50 km an hour. Jadi mereka bisa save 17,1 watt apabila mempertahankan kecepatan 50 km per jam. Di satu sisi, UCI menganggap sepeda ini ilegal, akan tetapi mereka memasarkannya bagaimana sepeda ini bisa menghemat 17,1 watts di kecepatan 50 km per jam. Ya, mari kita pikir sedikit ya. Pertama, saving 17,1 watt itu memang lumayan ya. Apabila rekan-rekan average 170 watts, secara teori rekan-rekan bisa menghemat 10%. Akan tetapi ini dilakukan di kecepatan 50 km per jam. Siapa yang berkecepatan 50 km per jam yang tidak balapan? Sementara mau dipakai balapan, sepedanya ilegal. Sebentar ya, saya ngopi dulu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat aneh gitu ya. Sebuah sepeda yang sepertinya diperuntukkan untuk market segmen balapan akan tapi tidak bisa dipakai balapan secara resmi karena ilegal oleh UCI. Yang menurut saya ini adalah sebuah hal yang wajar dipakai oleh sebuah pabrikan untuk menjual sepedanya. Akan tapi akan ada di satu titik di mana kita sebagai konsumen juga memilih hak untuk memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak. Dan ini menurut saya seperti jadi bahan lelucon begitu ya. Sepeda yang dipakai yang katanya secara aerodinamika sudah sangat-sangat cepat, sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat menghemat tenaga kita pada titik-titik tertentu, tapi tidak bisa dipakai balapan. Secara teknis ya saya jelaskan, air deflector ini adalah sebuah aspek dinamika yang dipakai oleh Bianchi di sepeda ini yang akan mendeflect atau mengarahkan angin ke arah tubuh kita sehingga tidak terjadi tahanan yang berarti dibandingkan tidak memakai air deflector. Dan aspek tekniknya tidak saya akan diskusikan di sini. Saya percaya bahwa aspek aerodinamika sebuah sepeda itu berpengaruh kepada performance-nya. Dan tentu ya ada juga faktor-faktor lainnya ya, seperti yang saya bilang, fun. Ya seperti misalnya di ban saya belakang ini ya, ban karbon saya yang didesain secara aero. Dan di atas kertas memang terlihat advantage atau benefit atau keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan pelek karbon yang aero. Akan tapi ketika kita sudah mulai mengaplikasikannya di atas sebuah sepeda yang harganya belasan ribu dolar dibandingkan misalnya teknologi-teknologi lain yang harganya tidak terlalu banyak, rasa-rasanya ini seperti menjadi sebuah hal yang aneh begitu ya. Sepeda yang kencang tapi tidak bisa dipakai balapan. Bahaya loh ngebut-ngebutan di jalanan 50 km per jam dengan sepeda. Kecepatan seperti ini harus dilakukan oleh orang yang memang ahli dan berada di lingkungan yang terkontrol ya. Bayangkan, demi mendapatkan full benefit dari sepeda ini, kita harus bersepeda dengan kecepatan 50 km per jam. Pertama ya kenceng banget, kedua saya nggak bisa ini 50 km per jam, berapa lama saya harus nahan ini ya, ini kenceng. Dan ketiga, apa memang perlu?
Mungkin bisa kita bandingkan dengan jam tangan misalnya ya. Ada jam tangan yang tahan air sampai 200 meter. Siapa juga yang bisa nyelam sampai 200 meter gitu ya. Jarang-jarang orang nyelam sampai 50 meter. Apalagi 200 meter. Akan tapi, memakai jam tangan yang kekuatannya bisa menahan air sampai 200 meter. Keuntungannya adalah tentunya jam tangan itu dibuat lebih kokoh dan ada aspek visualnya yang kita bisa lihat, yang bisa kita nikmati. Akan tetapi, aspek aerodinamika dari sepeda Bianchi ini cuma plastik saja begitu ya. Seperti sirip plastik yang dipasang di sepeda itu. Dan dengan harga yang sebegitu tingginya, menurut saya ini tidak worth it ya. Tidak sepadan dengan apa yang kita butuhkan. Lalu bagaimana nih pabrikan-pabrikan bisa menyikapi hal ini? Menurut saya, banyak hal-hal lain yang bisa dijual. Misalnya Trek ya. Trek bisa membuat sebuah sepeda dengan storage compartment atau tempat bisa menyimpan barang-barang seperti ban dalam cadangan, pompa ya, sedikit makanan misalnya yang disimpan di frame-nya di bawah sini. Menurut saya itu adalah sebuah inovasi yang bagus, yang luar biasa ya, yang harusnya sudah diikuti oleh pabrikan-pabrikan lain. Hal-hal seperti ini yang tidak melulu berkiblat kepada balapan lebih kencang, lebih cepat, akhirnya akan membuat pengalaman kita bersepeda lebih nyaman. Bayangkan kita bisa memiliki sepeda yang memiliki storage. Jadi saya tidak harus mengantongi ban dalam cadangan, ya, tool-tool kecil yang saya bawa ketika bersepeda. Saya tidak harus gantung di belakang sadel saya misalnya. Atau mungkin menciptakan sepeda yang bisa dilacak apabila hilang menggunakan teknologi elektronik yang sudah maju dan pesat saat ini ya. Atau misalnya lampu yang integrated akan tetapi bisa berpindah antara satu sepeda dengan sepeda yang lain. Lampu yang aero yang ketika dipakai tidak kelihatan seperti corong gitu ya. Lampu yang slick, bagus, dipasang di sepeda, tidak merubah atau mengganti bentuk atau look dari sepeda itu. Radar sepeda misalnya ya, yang bisa dibuat lebih slick. Dan saya mengerti ya, memang ini bukan tugas dari Garmin misalnya, atau tugas dari pabrikan yang membuat lampu sepeda. Akan tetapi pabrikan-pabrikan sepeda harus mulai melihat hal seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa memajukan olahraga ini dan tetap bisa menjual produk dengan spesifikasi yang lebih bagus, akan tapi tidak racing orientated. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa menggunakan cat ya yang bisa menolak air misalnya seperti itu ya. Ini saya cuma ngarang-ngarang aja. Bayangkan apabila kita bisa memiliki sepeda yang tidak perlu kita gosok keras-keras ya. Kita siram sedikit saja, kotorannya sudah hilang, sudah rontok, tinggal dilap misalnya. Atau kita bisa menggunakan sepeda yang ada fendernya ya, atau spakbornya yang bisa tersimpan secara kecil ya. Begitu hujan bisa langsung dipakai, disetarik, dan semuanya tersimpan di dalam sepeda itu. Mungkin bisa menambah beban sepeda itu 100, 200, atau 300 gram. Akan tapi disitulah inovasinya yang harus dibuat oleh para pabrikan. Bagaimana bisa membuat sepeda yang dipakai lebih nyaman, akan tapi tidak menambah berat dan tidak mengurangi aspek utama dari sepeda itu. Menurut saya, inovasi-inovasi seperti ini bagus ya. Yang sudah saya bilang tadi, aspek aerodinamika sebuah sepeda itu penting dan secara ilmiah memang terbukti. Akan tapi 17,1 watts di speed 50 km per jam, banyak hal yang rekan-rekan bisa lakukan untuk mencapai itu dengan tanpa harus menghabiskan uang sama sekali. Misalnya posisi yang lebih aero, ya, banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan tanpa harus menghabiskan uang seperti ini. Dan lagi saya mengupload video ini adalah untuk mengangkat awareness di antara kita semua, bahwa apabila kita selalu fokus ke arah di mana sepeda itu harus cepat, balapan, racing, banyak aspek-aspek lain yang kita lupakan dari bersepeda. Yang menurut saya sangat penting, bahkan lebih penting. Misalnya aspek fun-nya, aspek endurance-nya, aspek bagaimana setelah bersepeda kita bisa lebih nyaman, aspek bagaimana supaya kita bisa tidak terdampar di pinggir jalan dengan ban kempes. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Apabila kita fokus kepada hal-hal yang gimmick ya, ini gimmick sebenarnya menurut saya. Akhirnya industri sepeda itu bisa berkembang ke arah yang kurang baik menurut saya. Banyak inovasi-inovasi zaman dulu dalam dunia persepedahan yang akhirnya tidak dipakai. Akan tapi inovasi-inovasi ini saya lihat niatnya memang murni untuk membuat sepeda ini lebih baik. Seperti saya lihat misalnya di awal 80-an atau 90-an, pabrikan sepeda mulai membuat dengan pelek yang tertutup untuk dipakai di velodrome. Itu adalah inovasi-inovasi yang memang secara ilmiah terbukti meningkatkan kecepatan sepeda dengan signifikan. Akan tapi di sini, apabila hal itu dipakai dan dibuat ilegal oleh UCI, untuk apa dijual dengan harga demikian tinggi kepada pesepeda-pesepeda amatir seperti kita ini ya, bukan kepada pesepeda profesional, sebab yang profesional tidak bisa pakai. Aneh, sepertinya menjadi suatu kontradiksi dan akhirnya malah membawa olahraga ini ke arah snobbery ya, orang agak-agak belagu gitu ya, karena semuanya harganya mahal padahal fungsinya tidak banyak. Kembali lagi kepada tadi ya, poin saya bahwa kita dalam bersepeda tentunya sangat mengandalkan pabrikan untuk memberikan inovasi-inovasi yang berguna untuk kita.
Disitulah pabrikan harus mulai mendorong ke arah di mana sepeda ini dibuat lebih praktis, lebih praktikal, ya. Bagaimana caranya banyak storage dengan tidak mengorbankan beban atau tidak menambah beban sepeda itu secara signifikan. Bisa membuat kita lebih kering ketika bersepeda dalam hujan, misalnya dengan pasang spatboard. Banyak inovasi-inovasi lain yang bisa dilakukan dengan tanpa harus fokus ke hal-hal seperti ini. Dan apabila ada sepeda yang dijual dengan harga tinggi, dengan banyaknya inovasi-inovasi tersebut yang kita bisa lihat dan kita pakai setelah aplikasikan setiap hari, ya tentunya orang tidak akan merasa terlalu mahal untuk membayarnya. Tapi untuk ini, jangankan 50 km per jam, 40 km per jam aja saya jarang-jarang bersepeda secepat itu ya. Oke, rekan-rekan, klik like, subscribe, dan di-share video ini apabila berguna. Gunanya saya mengupload video ini adalah membuat suatu diskusi. Apabila rekan-rekan ada komen, tulis di bawah. Apabila rekan-rekan juga tertarik dengan video-video saya yang lain, yaitu bahasan-bahasan pedal team, ada di playlist saya di sini, dan juga bisa dilihat di sini tentang review saya di carbon wheelset yang harga 8 jutaan. Tetap semangat guys, dan salam pedal team.